Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku di With Me Swardi. Oke, sesuai dengan video sebelumnya, aku akan membagikan tips dan trik untuk menghentikan pertumbuhan jerawat. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi selanjutnya. Tapi sebelum itu, aku akan membahas beberapa macam jerawat yang bisa muncul di wajah kita. Nah, yang pertama ada yang namanya komedo terbuka atau blackhead. Itu kadang muncul karena pori-pori kita tersumbat oleh polusi udara dan kita nggak membasuh wajah pas kita pulang. Seperti ini gambarnya, kalian bisa lihat sendiri. Dia itu kadang muncul di area pipi, samping hidung, kan? Sebenarnya bisa tumbuh di mana saja sih, tapi yang paling sering muncul itu di area samping hidung kita. Terus yang kedua itu ada namanya komedo tertutup. Kalau sebelumnya ada komedo terbuka, sekarang ada yang tertutup. Ini namanya whitehead komedo. Kalian bisa lihat sendiri. Ini muncul karena pori-pori kita juga tersumbat oleh minyak berlebihan karena kurang memperhatikan wajah kalian ya, seperti nggak cuci wajah kalian, terus kalian nggak rutin membersihkan wajah kalian. Nah, yang ketiga ada yang namanya papula. Ini muncul karena dinding-dinding di sekitar pori-pori kita itu rusak karena peradangan parah, makanya dia bisa muncul dan bentukannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini seperti tonjolan padat muncul di wajah kalian. Terus kalau kalian sentuh itu pasti agak nyeri lah. Ini jerawat yang paling aku nggak suka kalau misalnya muncul di wajah aku. Pasti kalau pas kita pencet itu kayak sakit gimana gitu. Terus yang keempat ada yang namanya pustula. Kalau yang tadi spula, sekarang pustula. Pustula ini jenis jerawat yang munculnya benjolan besar dan itu pun lunak. Walaupun lunak tapi pasti agak nyeri juga daripada yang sebelumnya. Ini muncul karena dinding-dinding sekitar pori kita itu rusak, tidak seperti pupula. Dan pustula ini diisi dengan nanah. Kalian pasti kayak muncul jerawat ini, pasti kalian pencet nanahnya sampai keluar ya kan. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya kayak bagaimana. Ini pasti kalau muncul di wajah kalian pasti kayak kalian geram untuk keluarin nanahnya kan. Padahal itu nggak boleh karena itu bisa merusak sel kulit kalian dan kalau misalnya itu udah kering pasti wajah kalian kayak kelihatan berbeda gitu kan. Terus yang kelima ada nodul. Ini juga muncul karena pori-pori kalian tersumbat dan mengalami iritasi yang berlebihan. Seperti gambar seperti di bawah ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini muncul di dalam kulit kalian dan itu berwarna merah. Baik itu yang kayak ada benjolan kecil tapi dia merah, terus kalau misalnya dia agak besar juga terus merah, berarti itu yang kayak namanya nodul. Kalian lihat sendiri gambarnya. Terus yang terakhir, yang keenam, kalian pasti kenal banget dengan nama ini, namanya jerawat kistik atau jerawat batu. Seperti yang kalian lihat di bawah ini. Ini benjolan merah atau putih besar, sering terasa sakit kalau misalnya kita sentuh, biarpun itu kayak kita nggak sengaja ataupun kita sengaja pasti sakitnya minta ampun. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu soal beberapa yang aku jelaskan di atas,
kalian bisa cari lagi di beberapa artikel-artikel lainnya agar kalian bisa lebih paham, karena aku juga bukan ahlinya jerawat ya, aku cuman bagikan pengalaman pribadiku. Dan kita lanjut ke selanjutnya, tips dan trik untuk menghentikan pertumbuhan jerawat menurut pengalaman pribadi. Ada motornya. Ribut banget. Tips yang pertama itu aku paling merekomendasikan kalian untuk membasuh wajah kalian 2 kali sehari. Ya, walaupun kalian nggak pakai sabun wajah, tapi kalian mesti care dengan wajah kalian. Soalnya walaupun kalian belum ada tanda-tanda. Nah, yang kedua, kalian harus memilih sabun wajah yang cocok dengan kalian. Kebanyakan anak muda yang pilih pembersih wajah itu pasti asal ambil aja. Kalau misalnya lihat langsung ambil aja. Seperti pengalamanku juga sih, aku langsung ambil aja. Kalau misalnya aku anggap ini udah bagus deh, aku pakai, pas aku langsung ambil. Padahal aku belum tahu tipe-tipe wajah yang sebenarnya kalian harus pahami. Dan aku juga baru tahu ternyata wajahku itu tipenya yang berminyak, kelebihan minyak. Makanya aku pilih beberapa sabun yang buat wajahku agak lebih kering, tapi jangan agak kering banget ya. Soalnya ada beberapa produk yang kalau misalnya kita pakai itu pasti wajah kita kayak kencang banget ya, kayak ketarik sampai ke dalam. Terus di sela-sela jari kita ini kadang muncul putih-putih yang kalau misalnya kita bersihkan kayak agak susah gitu. Nah, itu pasti bahannya agak keras. Nah, yang ketiga, kalian harus mengurangi stres kalian. Karena kalau misalnya stres kalian berlebihan, hormon kalian akan meningkat dan wajah kita itu menghasilkan minyak berlebihan, makanya bisa menyumbat pori-pori kita. Dan yang kelima, kalian harus makan makanan yang sehat dan seimbang. Jangan asal langsung makan ayam lah, makan yang instan lah. Ayam nggak apa-apa, asal itu udah kayak diolah dengan sehat. Jangan terlalu berminyak juga. Kalau makanan instan itu juga bisa mempengaruhi beberapa pertumbuhan hormon untuk penghasilan minyak di wajah itu tuh bisa berlebihan. Makanya aku saranin jangan terlalu makan makanan yang instan. Nah, yang keenam, kalian harus banyak minum air mineral, karena air mineral itu bisa kayak menetralkan minyak yang ada di tubuh kita dan membuat kita tidak dehidrasi. Karena kalau misalnya kita juga dehidrasi, otomatis kita keringat kan. Kalian tahu sendiri definisi dari dehidrasi, ya kan? Nah, yang ketujuh, kalian harus menghindari paparan sinar matahari langsung. Karena aku dulu paling nggak terlalu, kan aku udah bilang kan di videoku yang sebelumnya, aku nggak terlalu care dengan wajahku. Makanya aku biarpun kena langsung sinaran matahari lah atau apalah, karena polusi dari kendaraan, aku nggak peduli. Sekarang baru aku peduli, karena aku udah tahu kenapa wajah-wajah muncul, makanya aku udah peduli. Dan tips yang terakhir, kalau misalnya kalian mau facial, kalian konsultasi dulu dah di dokter, atau kan sekarang udah canggih, kalian bisa konsultasi di beberapa aplikasi yang menurutku bagus sih sekarang. Aku nggak sponsor guys ya, aku cuman nyaranin ke kalian. Oke, untuk video kali ini aku rasa cukup. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang
bagus kalian dengar, mohon dimaklumi karena aku juga baru ya. Dan kalau misalnya kalian ada apa namanya, saran atau kritik, silahkan komen di bawah. Dan di video selanjutnya aku akan memposting beberapa item yang aku gunakan. Ini item bukan produk ya guys, kayak bahan-bahan alami yang bisa menghentikan pertumbuhan jerawat menurut pengalaman pribadiku. Dan sekarang ini pertumbuhan jerawatku udah terlalu kayak kemarin-kemarin ya. Ini semuanya udah kering karena aku udah melakukan beberapa tahap untuk menghentikan pertumbuhannya. Sekarang aku cuma melakukan tahap untuk pembersihan bekas jerawat. So stay tune di channel aku dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian agar kalian langsung mendapatkan notifikasi dari aku untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih. 1, 2